Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Media Demokrasi pemirsa. Hari ini ada kabar menarik tentang bagaimana tragedi penangkapan di Rut Pertamina yang sampai hari ini viral karena banyak sekali orang-orang yang berasumsi bahwa itu adalah dosanya Pak Jokowi, bahwa itu adalah sarang besar bandar korupsi dan sebagainya. Dan ada salah satu juga yang menarik adalah ganti Menteri BUMN Erick Thohir. Nah, ada salah satu pendapat yang ini saya rasa perlu kita simak bersama terkait bagaimana mindset dan asumsi kita terhadap pemerintah. Mari. Urusan korupsi Pertamina ini ya, BUMN lah ya. Harusnya ya semakin banyak BUMN ini terbongkar kasus-kasusnya, harusnya semakin positif yang kita melihatnya. Kenapa? Karena yang tadinya tidak dibongkar sekarang terbongkar. Dan saya berharap besok ini ya ada lagi BUMN yang terbongkar. Ya. Ada para tikus-tikus yang tertangkap gitu. Tapi yang saya baca kok kenapa larinya negatif gitu Pak Karni. Semakin banyak yang terbongkar kok semakin banyak yang negatif. Saya masih ingat ketika zaman Pak Jokowi itu ada di BUMN itu jargonnya bersih-bersih. Ya. Di mana waktu itu Pak Erick Thohir juga sempat melaporkan ada beberapa BUMN yang diduga ya ada oknum-oknum di sana yang melakukan korupsi. Dan dalam bersih-bersih itu termasuk BUMN yang ternyata tidak jalan di tempat ya sehingga dibubarkan. Termasuk kita melihat ada reformasi di dalam BUMN yang besar-besaran dan hari ini adalah bagian dari hasil itu Pak Karni. Di mana dari hasil bersih-bersih itu tiap tahun kita melihat ada aja BUMN yang terbongkar kasusnya. Setiap tahun kita melihat itu ada dan ini adalah bagian dari positif, hal yang positif. Kok kenapa saya melihat banyak sekali tudingan miring ya dengan adanya terbongkarnya kasus-kasus ini gitu. Makanya saya bilang ini sesuatu yang bertentangan lah ya dengan apa yang harusnya kita lakukan. Kalau tidak terbongkar kok dianggap bagus gitu. Kalau terbongkar dianggap jelek. Ya termasuk ada dorongan bagaimana Menteri BUMN dicopot karena karena banyak BUMN yang terbongkar lah saat ini ya. Dari tahun ke tahun terbongkar semakin banyak korupsi di beberapa BUMN. Bagus gak? Bagus. Artinya apa? Bersih-bersih yang waktu dilakukan zaman Pak Jokowi waktu itu sudah ada hasilnya. Termasuk kita juga tahu semua ya tahun 2022 itu pendapatan keuntungan dari BUMN itu tertinggi ya dalam sejarah gitu. Dan ini kan hal yang positif. Sudah dalam keadaan COVID ya, sudah ada yang korupsi ketahuan, tapi masih untung. Artinya kan setuju bahwa negara ini negara kaya, tapi ada pihak-pihak yang memainkan kesempatan, memanfaatkan kekuasaan. Nah ini harus kita dorong. Makanya kemarin ketika Pak Ahok itu bicara, saya sangat sayangkan. Saya salah satu orang yang mendukung Pak Ahok gitu waktu beliau jadi komisaris utama gitu. Kok nggak dibuka gitu ya. Padahal waktu itu Pak Erick Thohir pun belak-belakan melaporkan beberapa BUMN yang terindikasi ada korupsi. Nah ini kok nggak dibuka gitu waktu itu. Tapi nggak apa-apa. Saya berharap Pak Ahok walaupun sudah dibuka di BUMN memiliki data itu ya dibuka, dikasih ke aparat hukum agar supaya negara ini menemukan lagi tikus-tikus yang memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi gitu.
Nah, Pak Karni, saya tuh memantau beberapa hari ini ketika Pertamina itu jadi trending topik lah ya, kalau bahasa anak muda sekarang gitu. Itu saya inget Pak Karni, kayak saya bersih-bersih di rumah kan. Kan biasa yang bersih-bersih di rumah itu ART kan. Ini suatu waktu saya pengen bersih-bersih Pak di rumah. Bersih-bersih saya itu sampai ke kolong-kolong gitu. Jadi ternyata di belakang lemari anak saya ketemu buku. Ada buku. Di bawah kursi ruang tamu itu saya ketemu remote TV yang hilang ya. Karena saya pengen bersih-bersih gitu. Baru saya ketemu juga ada uang ya di pinggir kasur gitu, ketika saya bersih-bersih ada 5.000 yang saya temukan gitu, 5.000 rupiah cuma memang. Tapi kan dari hal ini kan saya mengatakan, oh kalau ART saya mungkin dia hanya bersih-bersih di lantai dan segala macam. Nah, diibaratkan sebuah perusahaan BUMN, saya ini adalah Menteri BUMN yang mau bersih-bersih ya misalnya. Jadi bersih-bersih sampai ke kolong-kolong, sampai kemana-mana. Anehnya ketika dia bersih-bersih, ditemukan banyak kejanggalan, ditemukan banyak tikusnya, kok kenapa dianggap jelek? Kok kenapa dianggap negatif? Kok negara ini dianggap, pemerintah ini dianggap negatif terhadap terjadinya hal seperti itu. Kalau kita mau bicara membersihkan korupsi 100%, Pak Karni, sebelum negara ini ada mungkin masih di zaman belum ada mobil ya, belum ada Amerika, mungkin korupsi sudah ada. Ya. Korupsi itu sampai sekarang itu jangan kita ngelihat hanya pejabatnya aja, ya tukang parkir aja ya. Saya punya teman ada 3 orang tukang parkir Pak, masing-masing punya jam ya, di mana mereka sepakat gitu, kalau nanti dapat dikumpulin. Nanti hasilnya dibagi rata. Yang terjadi apa? Masing-masing jadi maling. Ya. Temennya ngeliat dimasukin gitu kan. Dan akhirnya dikumpulin tuh duit baru bagi rata. Padahal mereka sudah maling duluan nih. Jadi urusan korupsi ini sebenarnya kita nggak ngelihat dari dari topnya sampai ke bawah pun ada. Karena ini memang salah satu kejahatan tertua di dunia gitu kan. Maka yang harus kita lihat sekarang ketika Pak Prabowo memimpin dengan jargon-jargonnya, ya kita harus dukung dan kita melihat ada keberlangsungan. Makanya kenapa khususnya BUMN tetap masih Pak Erick Thohir waktu itu. Saya saya nggak ada hubungan dengan Pak Erick Thohir ya, jadi nggak ada urusan dengan Pak Erick Thohir, nggak kenal juga beliau. Tapi saya melihat ada keberlanjutan di mana Pak Prabowo melihat pola yang dibangun oleh Kementerian Pak Erick Thohir ini itu bagus diteruskan bersih-bersihnya. Karena kalau diganti orang lain pun mungkin belum tentu ya akan keberlanjutan ini. Nah makanya ke depan ini dengan Prabowo Gibran yang baru 100 hari lebih ya sudah terlihat baik dari macam-macam lah, dari koruptor yang banyak tertangkap, lalu efisiensi, lalu ya seperti Pak Karni bilang tadi ada makan bergizi gratis dan lain-lain. Itu harus kita dukung gitu karena dengan ada efisiensi, maling-maling dihantam, itu kan akhirnya dana-dananya itu bisa dialihkan untuk kepentingan yang lain. Dan tentu kepentingan yang lain itu pun tetap harus kita diperhatikan atau dipantau karena bisa jadi korupsi baru, sarang korupsi baru. Di mana saat ini kalau saya melihat ini sudah bagus, hukum kita sudah dibuat sedetail mungkin. Masalahnya kan sekarang ini adalah tinggal nyalinya. Ya. Nyalinya mau undang-undang kita buat sebagus mungkin, kalau nyalinya eksekusinya yang ada, eksekutornya nggak punya nyali, nggak akan ada gunanya. Kita saat ini ya harus berbangga lah karena undang-undangnya, aturannya sudah ada dan kayaknya nyalinya sudah mulai terlihat ada Pak Ardi. Itu dulu sementara. Ya itu pemirsa
apa yang sudah dikatakan oleh Teddy Kusnaidi ini benar ya. Ketika di negara ini membongkar salah satu kasus besar, maka yang akan disalahkan adalah pemerintahnya. Bukan malah mensupport, alhamdulillah sudah terbongkar, tapi malah menyalahkan. Dan buruknya lagi, ini akan menjadi kabar negatif untuk ya para elit-elit lah. Wah, ini pasti si Fulan yang melakukan, oh ini pasti ada campur tangannya si Fulan. Nah, itu yang dibikin heran ya, kenapa kok tidak alhamdulillah bersyukur karena kasus korupsi itu ditemukan atau dibongkar, malah menjadi hal-hal yang negatif untuk para elit-elit. Nah, perlu diketahui juga pemirsa bahwa mega korupsi yang telah dibongkar oleh Kejaksaan Agung, dan kemarin juga Pak Ahok ya, kita ketahui bersama dan sudah viral di mana-mana bahwa Pak Ahok menantang keras bahwa akan membongkar semuanya, kebobrokan dan segala macamnya di Pertamina. Saya rasa itu bagus ya, saya rasa itu bagus dan kita perlu mensupport itu. Kalau kita mau membasmi hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar, maka kita harus mulai dari hal yang kecil. Tapi kalau Pak Ahok cuma omongannya saja yang besar, maka korupsi ya tetap akan merajalela di Republik ini. Tapi kalau Pak Ahok punya nyali untuk membongkar semuanya itu, ya saya sih iya saja, saya mensupport atas apa yang akan dilakukan oleh Pak Ahok. Meskipun banyak sekali yang disayangkan dari Pak Ahok ketika menjadi komisaris ya di Pertamina. Kenapa kok tidak? Ini komisaris ini kan di atas direktur, saya rasa ya. Saya rasa banyak sekali data-data yang memang mengganjal waktu itu, dan Pak Ahok juga nggak berani untuk membuka waktu itu. Kenapa kok baru sekarang Pak Ahok keluar-keluar di media manapun, seolah-olah dia tahu permainannya semua di dalam. Ya kita tunggu saja hal-hal yang mengejutkan lagi. Apakah ada orang-orang lagi yang ditangkap karena atas mega korupsi yang lain? Ya kita biarkan dulu Pak Presiden Prabowo untuk membongkar seluruh apa yang menjadi hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat dan sangat merugikan untuk negara ini. Kita support tetap pemerintahan Prabowo Gibran. Salam akar rumput. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.